Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hamba-hamba yang dimuliakan, sebetulnya saya termasuk orang yang paling toleran dalam menyikapi perbedaan, dalam artian bahwa apabila ada perbedaan pendapat tentang amaliyah di dalam umat Islam, di kalangan umat Islam yang telah difatwakan para ulama, insyaallah saya lebih senang kita saling menghargai satu dengan yang lain. Sehubungan dengan disampaikannya sebuah tayangan video kepada saya berkenaan dengan salah satu amaliyah yang biasa dilakukan umat Islam Indonesia, saya merasa perlu memberikan catatan karena mungkin ini ditonton oleh banyak orang dan bisa jadi ada orang yang kemudian berkesimpulan bahwa amaliyah kita semuanya serba salah. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang pendek ini, izinkan saya memberikan sedikit tanggapan terhadap masalah yang disampaikan dalam video ini. Kali kaji ulang tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini, rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Da orangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik ieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka, pasti payu. Contoh, tukang restoran hayang payu nyieun we hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdulud Dahri Paklam sambelun wa muzairun walalabuha. Makana kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al-Silsilah As-Shahihah wal Maudu'ah Nasiruddin Al-Albani, nanti diyamin mana nu sahih, mana nu dhaif. Tak kanyahoan nisfu Sa'ban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka walat takfu malaisa laka bihi ilmun, pemikiran perkara tanya heula itu aya teh dalilna mah aya ngan teu qot'i teu kuat. 3, 2. Dari video ini saya dapat menangkap sekurang-kurangnya 3 pesan. Yang pertama, bahwa anggapan malam nisfu Sya'ban itu istimewa tidak memiliki dasar. Yang kedua, bahwa hadisnya memang ada, tetapi hadis-hadis tadi tidak sahih dan tidak disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Ustaz tadi berpesan agar supaya kita membaca kitab As-Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah atau Al-Mawdu'ah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Untuk itu, izinkan saya pada kesempatan ini untuk membuktikan sejauh mana kebenaran fatwa tadi. Saya anggap fatwa karena telah mengeluarkan satu vonis dengan pandangan menyalahkan terhadap sebagian saudara-saudara kita. Pertama, bahwa hadis yang berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban itu terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah. Ini Ibnu Majah, juz pertama, halaman 445. Ini saya bacakan saja hadisnya. An Abi Musa al-Ash'ari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin. Hadis ini bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebutkan nama Rasulullah itu menurut kaidah mustalah hadis ini disebut dengan hadis marfu'. Kaidahnya mengatakan wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Apa saja hadis yang disandarkan kepada Nabi itu namanya hadis marfu'. Jadi kalau tadi ada ungkapan bahwa hadisnya tidak sampai kepada Rasulullah, terbantah dengan fakta hadis ini.
Ini langsung teksnya bersumber dari Rasulullah SAW. Apa sabda Nabi? Sesungguhnya Allah muncul pada malam nisfu Sya'ban. Dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang terus-menerus melakukan dosa. Ini hadisnya dalam riwayat Ibnu Majah. Juga ada di dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sedikit redaksi berbeda pada juz ketiga halaman 116. Tapi hadis ini agak panjang. Nanti pada saatnya insya Allah akan kita bahas berkenaan dengan istilah ruwah di dalam tradisi Indonesia lain waktu insya Allah. Bagaimana tentang hadis ini? Nah, kalau tadi disebut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, maka kita akan tunjukkan. Pertama saya ingin tanggapi tadi bahwa pernyataan ada kitab namanya As-Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah atau Mawdu'ah. Al-Albani tidak punya kitab yang namanya As-Silsilah Al-Ahadits, tidak ada. Yang ada Silsilatul Ahadits As-Sahihah dan Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah. Jadi tidak pakai al ya. Sebab dalam bahasa Arab kalau kita pakai tambah al jadi salah. Tidak mungkin Albani salah bikin nama kitab itu. Paling yang salah itu yang membaca atau ngarang saja begitu. Nah kemudian tentang hadis tadi, jika benar kita harus merujuk pada Albani, kita tunjukkan benarkah Albani termasuk yang mendhaifkan atau maudukan hadis ini? Ternyata tidak. Kita lihat di dalam takhrijnya terhadap kitab Ibnu Majah tadi, Sunan Ibnu Majah tadi, ini pada halaman 247, hadis nomor 1390, Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan, hadis hasan. Artinya dia termasuk hadis yang bisa diamalkan. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang hadis bedanya hasan dan dhaif. Bahkan nanti Albani di dalam kitab, nah ini dia, Silsilatul Ahadits As-Sahihah, tidak ada alnya, Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Pada jilid ketiga, halaman 135, hadis nomor 1144, dia mengatakan hadisun sahihun ruwiya an jama'at min as-sahabati min turuqin mukhtalifatin yashuddu ba'dahu ba'dha wa hum Mu'adz bin Jabal wa Abu Sa'labah al-Khusni wa Abu Sa'labah al-Khusni wa Abdullah bin Amr wa Abi Musa al-Ash'ari wa Abu Hurairah, Abu Bakar Siddiq wa Abi Malik wa Aisyah radhiyallahu anhum. Jadi kata Albani, hadis tadi yang diriwayatkan Ibnu Majah tadi adalah hadis sahih. Lalu beliau tunjukkan uraian yang panjang dengan mengutip beberapa riwayat yang lain, sumber yang lain, dan kemudian berkesimpulan. Wa jumlatul qawli anal hadits majmu'atul hadits turuqi sahihun bila raib wa sihhatu tasbutu bi aqall min hadadan ma damat salimatan min ad-dha'f ash-shadid wa huwa ash-sha'n fi hadha al-hadits. Fama naqalahu asy-syaikh Al-Qasimi rahimahullah ta'ala fi Islah al-Masajid عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح وليس ما ينبغي الاعتماد عليه ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قلة الشرع وعدم وصف الجود لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك والله تعالى هو الموفق. Terjemahkan, kesimpulan dari pembahasan hadis tentang nisfu Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban ini, sesungguhnya hadis itu dengan jalur-jalurnya adalah hadis sahih, tidak diragukan lagi. Dan hadis bisa dianggap sahih, bisa saja sahih dengan jalur yang lebih sedikit dari ini, selama dia selamat dari kelemahan yang parah sebagaimana keadaan hadis ini. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Qasimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Islahul Masajid, bersumber dari ahli ta'dil dan jarh,
bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang sahih berkenaan dengan fadilah malam nisfu Sya'ban, itu pendapat yang tidak patut dipegangi. Jika ada seseorang yang menyatakan secara mutlak seperti ini, ucapan ini, itu berangkat dari ketergesa-gesaan dan tidak mau mengerahkan kemampuan untuk menelusuri jalur-jalur hadis ini seperti yang ada di hadapan Anda ini. Wallahu ta'ala muwaffiq. Jadi kalau kita diminta merujuk pada Albani, justru Albani mengatakan hadis nisfu Sya'ban itu sahih. Hamba yang dimuliakan, kesahihan itu bukan cuma beliau mengatakan. Jauh sebelum beliau, ini adalah Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi, karya Syekh Abdurrahim bin Abdurrahim Al-Barakfuri, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Barakfuri, kita namanya Al-Barakfuri, pada juz ketiga halaman 162. Ini setelah beliau uraikan panjang, lalu mengatakan, "Fahadhil hadis bi majmu'iha hujjatun 'ala man za'ama annahu lam yathbut fi qadratil nisfi fi fadilati lailatul nisfi Sya'ban syai'un wallahu ta'ala." Hadis-hadis ini dengan segala jalurnya menjadi dalil yang menyanggah atau dalil yang melemahkan atau dalil yang menolak klaim bahwa hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu tidak ada yang sabit, tidak ada yang sahih. Dalil-dalil ini menolak anggapan bahwa hadis-hadis nisfu Sya'ban tidak ada yang sahih. Hamba yang dimuliakan, saya kira itu saja, tidak usah panjang-panjang, karena kewajiban saya adalah ingin menjelaskan bahwa sejauh mana kebenaran ucapan anggapan bahwa hadis nisfu Sya'ban itu tidak ada yang sahih atau bahkan dianggap palsu. Ternyata setelah kita baca sumber-sumber yang memang bisa dipegangi, hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban itu adalah hadis sahih. Jadi mohon saudara-saudara, jika Anda berbicara sebaiknya tunjukkan rujukannya dan hati-hati, karena sesungguhnya kitab ulama atau pendapat ulama itu sangat luas. Saya tidak ingin mengatakan siapapun bodoh atau kurang mengerti, tapi hati-hati jangan sampai kita salah berbicara kemudian diikuti orang banyak. Jika pendapat itu salah, maka dosa kita sudah sangat besar sekali. Mudah-mudahan kita semua lebih berhati-hati di dalam menyampaikan pernyataan. Kalau awam seperti saya, tidak usah keluarkan fatwa, baca dan tunjukkan sumbernya. Tidak boleh menghukumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.